Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah siaran keagamaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam siaran keagamaan yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Mudah-mudahan dengan siaran keagamaan ini akan mendapatkan wawasan, akan mendapatkan pencerahan dari kita semua dan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan siaran keagamaan ini kita akan bertambah ilmu yang lebih luas dari kita dan oleh kita untuk semuanya. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita berupa syariat yang luar biasa yang harus kita laksanakan, dan dengan melaksanakan itu kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat siaran keagamaan yang dirahmati Allah, adapun pembahasan pada kesempatan ini kami akan mengambil materi tentang ekstremis dan hoaks pada zaman sekarang ini dan penanggulangannya di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa kita sekarang berada pada zaman era ataupun zaman kemajuan teknologi yang sudah luar biasa sekali kita rasakan. Dengan melalui satu genggaman, informasi apapun dapat kita terima, dapat kita ketahui dari manapun informasi itu datang. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang tahu tentang agama, seyogianya kita akan lebih dan harus berhati-hati dalam menghadapi berita-berita yang datang dari berbagai media sosial kepada kita. Agar supaya kenapa? Agar kita tidak terjebak, tidak tersesat dari media sosial yang tidak bertanggung jawab, dari informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Hadirin jamaah siaran keagamaan yang dirahmati Allah, pada era zaman sekarang ini orang banyak sekali menafsirkan tentang keagamaan dengan begitu luas, sehingga terkadang apa yang sampai kepada kita itu tidak sama dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya kehendaki. Sehingga dalam pelaksanaan keagamaan itu kita menjadi jauh sekali menyimpang dari apa yang Allah dan Rasul-Nya kehendaki. Dalam penyebaran keagamaan yang sifatnya sangat-sangat beragam penafsiran di dalamnya, mereka banyak sekali menggunakan media-media sosial yang kita kenal sekarang ini. Mereka menggunakan Facebook, mereka menggunakan YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu teramat mudah kita akses. Ketika kita mengakses sebuah media sosial yang isinya tentang informasi keagamaan, supaya kita tidak menjadi terjebak di dalamnya, supaya kita tidak menjadi tersesat setelah kita mempelajarinya,
kita harus mempunyai trik dan cara agar supaya setiap informasi yang datang kepada kita, kita bisa menyaring dengan bijaksana, dan mudah-mudahan dengan penyaringan itu kita akan menjadi orang yang tahu dan kita menjadi orang yang tidak tersesat karenanya. Hadirin jamaah siaran keagamaan yang dirahmati Allah, dalam hal ini ada beberapa trik, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dan yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita di dalam menyaring informasi yang datang dari media sosial. Adapun trik dan cara yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita ketika kita mendapati sebuah informasi yang datang dari media sosial, khususnya tentang informasi-informasi keagamaan, maka hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus memverifikasi informasi yang datang dari media sosial tersebut. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiku binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu lamma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, tatkala kita mendapatkan suatu informasi dari sebuah berita yang datang dari media sosial ataupun yang datang dari manapun juga, maka hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah fatabayyanu. Fatabayyanu dengan kata lain adalah tabayyun, atau di dalam istilah bahasa kita, kita harus memverifikasi informasi tersebut. Nah, dengan memverifikasi itu, kita akan menjadi tahu dari mana sumber, tahu dari mana sebab, dan tahu siapa orang yang menyampaikan informasi tersebut. Dengan tahunya itu, kita insya Allah akan menjadi lebih bijak dalam menyikapi informasi itu. Dan mudah-mudahan ketika kita mengetahui informasi itu, apakah informasi itu benar, apakah informasi itu salah, dan ketika kita menyampaikannya kembali, maka insya Allah apa yang kita sampaikan sudah terverifikasi dan sudah tervalidasi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal tabayyun yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan, pertama adalah periksa fakta. Dengan kata lain, informasi yang datang kepada kita, kita harus cek fakta atau kebenaran berita yang beredar tersebut. Terutama apabila berita itu berasal dari sumber yang belum jelas. Dengan kata lain, kita harus memperjelas sumber berita itu. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan berita dari sebuah akun, dari sebuah media, maka yang harus kita lakukan adalah kita teliti dulu alamat situs dari penyedia berita itu. Bisa jadi situs yang memang menyebarkan berita itu bukan berasal dari situs Muslim atau dari situs lain.
yang memang sengaja situs itu diciptakan, yang maksud dan tujuannya adalah untuk merongrong umat Islam, untuk mengobrak-abrik umat Islam. Mereka bikin situs yang fungsinya untuk itu. Dan kemudian kita cek keaslian dari berita-berita itu, keaslian dari sumber berita itu. Apakah sumber berita itu betul datang dari Al-Quran atau hadis atau bukan? Dan bisa jadi memang betul bahwa sumber itu datang dari Al-Quran, datang dari hadis, akan tetapi ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda. Itu pun perlu kita verifikasi. Dari tafsir mana mereka ngambil sumber itu? Agar supaya apa? Agar supaya jelas duduk permasalahannya. Dan ketika kita mendengarkan, kita tidak hanya asal sekedar taklid buta saja. Kita mengetahui informasi dan sumber dari berita itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hal kedua yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi dari media-media sosial, kita harus berpikir kritis. Kita harus berpikir kritis. Hal ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Coba kita perhatikan surah Al-An'am ayat 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul hal yastawil a'ma wal basar afala tatafakkarun." Ini Allah beritakan kepada kita. Ini Allah perintahkan kepada kita. Melalui surah Al-An'am ayat 50, Allah Subhanahu wa ta'ala berkatakan kepada kita, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Jawabannya tentu tidak. Tidak sama antara orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Begitupun kita ketika kita mendapatkan informasi dari sebuah media sosial. Kalau orang yang melihat, tentu berita yang datang kepada kita, kita cermati terlebih dahulu. Kita tidak asal telan mentah-mentah berita itu. Sehingga kita ketika menelan mentah-mentah berita itu, kita menjadi terpengaruh oleh berita itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang perlu kita lakukan, kita berpikir cerdas, melihat informasi. Jangan sampai kita terbawa oleh informasi itu. Karena informasi itu dan informasi yang datang kepada kita bisa jadi informasi tersebut merupakan provokatif buat kita. Karena perlu pemirsa tahu, perlu jamaah tahu, berita yang ada di media sosial sekarang ini banyak yang provokatif, banyak sekali. Oleh karena itu kita dituntut berpikir cerdas di situ. Kita dituntut berpikir pandai agar supaya kita tidak terjerumus dan tidak terprovokatif dengan berita yang datang dari media itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, kita sebagai penyampai dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, kita harus pula ikut membangun, menyampaikan sisi-sisi positif dan ikut pula memblok setiap media yang sifatnya akan memprovokatif dan sifatnya akan menyesatkan kita semua. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita harus ikut bertanggung jawab. Misal rekan-rekan dari penyuluh, mereka bisa membuat konten. Yang konten itu sifatnya untuk tabayun dari setiap berita yang datang dari media sosial.
Supaya apa? Supaya masyarakat kita tidak ikut terprovokatif. Minimal kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa berita yang ini statusnya begini, statusnya begini. Supaya mereka tahu bahwa kebenaran berita itu kita harus saring bersama dan kita ikut bertanggung jawab untuk meluruskan setiap berita yang datang dari media sosial. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita dalam menyelesaikan suatu masalah, terlebih berita yang datang dari media sosial, kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Ketika kita melihat satu media sosial yang memberitakan tentang keagamaan khususnya, akan tetapi pemberitaan itu sifatnya miring, maka kita harus pula melaporkan hal ini kepada hal yang berwajib. Agar supaya apa? Berita yang datang itu bisa dicegah untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berwenang terkait dengan pemberitaan di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa pada zaman sekarang ini agama yang kita anut sering sekali disampaikan dengan narasi yang berbeda, dengan penafsiran yang berbeda. Ada penafsiran yang lurus, ada pula penafsiran yang menyesatkan. Baik itu penafsiran yang lurus ataupun yang menyesatkan, disampaikan dalam satu media sosial yang berada di genggaman kita. Oleh karena itu, kita sebagai pegawai kantor Kementerian Agama, khususnya para penyuluh, kita harus lebih pandai dan bijak dalam menyikapi itu, karena kita harus ikut bertanggung jawab atas kemurnian agama, masyarakat, dan lingkungan kita. Oleh karena itu, kita mengajak kepada rekan-rekan semuanya, mari ketika kita bermedia sosial, kita harus bijak. Ketika ada berita yang menyimpang, kita harus tabayun atau mengklarifikasi. Kita harus berpikir jernih, berpikir tajam tentang hal itu. Dan kemudian kita harus berkolaborasi dengan pihak yang berwenang agar supaya pemberitaan di dalam media sosial yang sifatnya itu menyimpang bisa kita cegah secara bersama-sama. Mari jaga masyarakat kita, jaga bangsa kita agar kita tetap rukun, tetap damai, tetap aman, dan menjadi negara, menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, Allahul hadi ila ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.